Oke, halo semuanya. Kali ini saya sudah tebarin kartu Belanda saya. Sengaja saya belum pilih ya. Untuk kamu Shio Naga. Di bulan ini, kira-kira nasihat apa yang ingin disampaikan alam semesta ke kamu? Kalau seandainya cocok, berarti ini energi kamu yang ketarik. Kalau enggak, berarti bukan. Ini general, energi orang banyak. Jadi sudah dipastikan tidak akan semuanya bisa cocok. Sio boleh sama tapi belum tentu energi kamu yang ketarik. Jika kamu mau benar-benar energi kamu yang saya tarik, aura kamu yang saya lihat, silakan personal reading dengan saya, kontak WA saya 0877 8055 1041. Saya tekankan di sini, saya akan memberi jadwal setelah kalian mengirim bukti transfer ke rekening saya. Kita mulai sama-sama ya. Kita ambil kartu untuk kamu. Kartu ini menarik perhatian saya. Kita lihat ya. Kartu nomor 1, kamu dapat kartu apa? Di sini ada kartu garden. Tempat orang berkumpul. Mungkin kamu ingin ketemu dengan orang penting, bisa jadi ketemu dengan seseorang ya yang selama ini kamu tunggu-tunggu. Dan sebuah nasihat untuk kamu, pandai-pandailah membawa diri di dalam pergaulan, karena terkadang peluang itu bisa kita dapatkan dari lingkungan pergaulan kita. Jaga kepercayaan orang, jaga ibaratnya pandangan positif orang terhadap kamu. Seperti itu. Berilah kesan yang baik kepada siapapun. Paham ya? Apalagi kalau kita baru pertama kali bertemu dengan orang itu. Ya, jangan membuat kesan orang mengenal kita itu ya kurang baik. Sebisa mungkin tunjukkan hal-hal yang positif tentang diri kamu. Oke? Menjadi orang yang bisa diandalkan, menjadi orang yang punya kinerja yang baik ya, akan membuat orang terkesan. Paham ya? Hidup ini kita tidak bisa hanya menganggap bahwa saya nggak butuh orang lain. Itu nggak bisa. Oke? Yang namanya kehidupan, kita pasti membutuhkan orang lain. Jadi berkembanglah, bergaullah seluas mungkin. Ada pertemuan, ada reuni, ya, ada ibaratnya pesta di mana ya, kamu ikut aja. Seperti itu. Jangan membatasi diri dengan pergaulan yang itu aja. Ya, kamu harus berkembang. Pikiran kamu harus terbuka. Pergaulan kamu juga harus lebih luas lagi. Paham ya? Kalau memang ada janji mau bertemu dengan seseorang, ya laksanakan aja. Kartu berikutnya. Di sini ada kartu salib. Ini kartu negatif ya. Bisa jadi ini pertanda bahwa kemungkinan kamu sudah merasa jenuh dengan keadaan yang gak enak selama ini kamu alami. Ya, ada ujian berat dalam hidup kamu. Entah itu pekerjaan kamu lagi tidak baik, ya. Mungkin bisnis kamu tidak berjalan sesuai dengan harapan kamu. Bisa juga keadaan finansial kamu memburuk. Seperti itu. Dan di sini banyak hal yang mungkin kamu nggak paham dengan ujian yang selama ini datang. Kamu merasa, kenapa saya begini? Kenapa harus terjadi dengan saya?
Seperti itu. Kenapa masalah ini kok nggak selesai-selesai? Nah, pertanyaan itu mungkin sering muncul. Ujian bisa berbentuk apapun. Entah itu bertemu dengan orang yang nggak gitu membukakan jalan untuk kita, entah orang itu menghalangi kita, entah orang itu justru membawa energi negatif yang istilahnya membuat kita jadi merasa nggak nyaman juga. Nah, kamu harus bisa mengandalkan istilahnya pikiran yang baik gitu ya. Kalau kamu berpikir baik, maka energi itu akan menarik hal baik juga. Begitu juga dengan sebaliknya. Kalau kamu energinya negatif, ya, maka yang datang juga hal yang nggak baik juga, negatif juga. Jangan membiarkan diri kamu berada di situasi yang toksik ya. Jadi ketika kamu di lingkungan kerja kamu merasa, oh ini orang seperti ini ya, daripada kamu ketularan energi negatifnya, lebih baik kamu sebisa mungkin menjaga jarak, sebisa mungkin ya, memberi mungkin batasan tertentu saja ya. Tapi kalau orang itu bisa membawa energi positif untuk kamu, kamu harus mendekati gitu. Hidup ini terkadang kita ini kan berharap jauh lebih baik dari hari ke hari, dari bulan ke bulan, tahun ke tahun gitu ya. Harapan itu selalu ada. Ya, jangan takut. Jalan itu bisa jadi akan ditunjukkan ke alam semesta untuk kamu. Ya, jangan takut. Ketika kamu menghadapi kendala, bukan berarti akhir dari segalanya. Proses yang mungkin gak enak banyak kamu lalui itu ya memang ditujukan untuk membentuk kamu menjadi pribadi yang lebih kuat. Banyak belajar, intinya banyak belajar. Belajar dari apa yang kita alami. Ya. Justru hal yang gak enak itu ya pelajaran penting untuk kita, supaya kita mawas diri, supaya kita sadar gitu, oh begini ya, apa yang harus saya rubah, apa yang harus saya perbaiki. Jadi ketika kita mengalami hal yang gak enak, jangan menyalahkan nasib. Oh, nasib saya sial, nasib saya gak beruntung, akhirnya putus asa. Ingat satu hal ya, hidup ini hanya 2 pilihan. Kalau kamu memilih di zona aman, ya kamu akan di situ-situ aja. Orang yang pilih zona aman itu orang yang takut untuk melangkah, untuk mencoba hal baru. Nanti kalau saya tukar kerjaan ini, nasib saya gimana gitu ya. Nggak yakin gitu. Saya takut. Akhirnya apa? Dia jalan di tempat. Kalau mau jadi naga, ya kamu harus berani untuk mengambil resiko. Nggak ada orang sukses itu nggak pernah gagal. Nggak ada. Nggak ada orang sukses itu jalannya mulus saja. Nggak ada. Pasti sedikit banyak mengalami hal yang nggak enak juga. Ya, jadi di posisi masa lalu ini saya melihat mungkin kesabaran kamu sering diuji gitu ya. Seperti itu. Kalau kamu merasa keadaan sekarang ini tidak baik ya, kamu harus tenang. Ya, kamu harus punya pikiran terbuka. Ya sudah, mungkin memang harus saya lewati kondisi seperti ini. Oke? Dan saya akan tetap bertahan. Saya akan tetap maju. Nah, ini yang diperlukan. Ketika kamu mengalami keadaan yang gak enak, kamu harus tetap punya pikiran yang baik. Paham ya? Kita ambil kartu berikutnya. Di sini ada kartu hati ya. Hal yang menyakitkan ini ya pada akhirnya akan terobati gitu ya. Kalau kamu mengalami luka hati ya, saya yakin kamu akan mendapatkan sesuatu yang bisa membuat kamu tersenyum lagi.
tersakiti, ditinggalkan, ya, atau meninggalkan sesuatu karena keadaan yang gak mendukung gitu. Semua itu kembali lagi, kalau hati kita legowo, kalau hati kita ikhlas ya, beban yang terasa berat itu gak akan terasa berat gitu ya. Semua tergantung pikiran kita, ya. Kalau pikiran kita bikin sulit ya, semua kelihatan gak ada jalan, seperti itu. Dan di sini saya melihat bisa jadi ya, kalau kamu baru kehilangan seseorang, atau kamu merasa ditolak, atau kamu merasa dicampakkan, ya saya melihat ya, justru kamu akan bertemu dengan orang yang mungkin secara hati cocok, ya. Dan saya harus mengatakan bahwa kamu berhak untuk bahagia. Kalau memang ada perpisahan, ada perceraian, ya, atau putus dengan seseorang, ya ini memang sudah takdir. Bisa jadi memang tidak berjodoh, ya, atau karmanya cuma sebatas itu aja. Jangan pernah memaksakan sesuatu. Ingat satu hal, jangan pernah mempertahankan orang yang gak pernah mempertahankan kamu, ya. Kalau ada orang yang bersikap tidak baik sama kamu, bukannya kamu harus sabar, bukan, itu salah. Yang harus kamu lakukan, kamu sadar. Jangan membiarkan diri kamu di posisi yang gak enak. Seperti itu. Paham ya? Kita lihat kartu berikutnya. Tikus. Penderitaan batin kalau urusan asmara, ya. Ada orang yang menggerogoti hati dan pikiran kamu. Ini hubungan yang toksik. Lebih baik kamu berpikir ulang untuk mempertahankan hubungan ini. Tidak ada orang yang diuntungkan, kedua belah pihak akan menderita, ya. Dan satu hal ya, kalau di antara kalian ada yang terganggu kesehatannya, jangan anggap sepele ya, karena sakit ini mungkin awalnya tidak terlalu serius, tapi yang saya lihat di sini bisa jadi penyakit yang serius, ya. Jadi kamu harus merespon ketika ada signal, ketika ada sesuatu yang kamu rasakan dalam tubuh kamu, ya. Seperti itu. Urusan hati, rumah tangga, mungkin kamu merasa kayak kata orang tuh ya terbebani. Seperti itu. Kalau udah nggak ada saling menghargai lagi ya, kamu harus bersikap tegas dan pikirkan. Terlalu sayang kalau kita membuang waktu kita untuk orang yang tidak pernah menghargai kita. Kita ambil kartu berikutnya. Kartu ular. Ada yang berkhianat, ada yang berselingkuh, ya. Ini bisa terjadi di diri kamu atau di pasangan kamu. Jadi hubungan yang satu sama lain ya saling menyakiti, satu sama lain istilahnya tidak saling mempedulikan, seperti itu, ya. Kalau menanyakan tentang kehidupan, jangan ngoyo ya, jangan ngoyo, karena saya melihat bisa jadi di bulan September ini alam semesta mau mengatakan sesuatu, supaya kalau urusan uang ya kamu harus hati-hati. Jangan sampai kamu terpuruk, jangan sampai kamu ditipu orang, jangan sampai kamu menambah hutang lagi. Ini buruk ya, keuangan yang buruk, ya. Bisa kehilangan, entah kehilangan istilahnya peluang usaha, entah kehilangan pekerjaan kamu gitu ya, karena ada masalah yang cukup rumit yang melilit kamu, karena di sini ada ular. Jadi hati-hatilah, menghindari masalah dengan orang, ya, akan jauh lebih baik. Dan saya merasakan ya, karena kartu tikus bermiro dengan kartu ular, ini kata orang tuh ya jatuh ketimpa tangga 11-12, ya, energi jahat ya. Ada orang yang di sekeliling kamu itu yang tidak menyukai kamu, seperti itu, entah iri, entah dengki ya, entah mungkin ada sifat kamu yang membuat orang tersinggung gitu ya.
Jadi kalau memang kamu pernah melakukan kesalahan, jangan berat hati untuk mengatakan maaf ya ke orang ya. Jangan sampai ya kamu mengalami hal yang buruk ya. Seperti itu. Kalau kita salah, lebih baik kita mengakui kesalahan. Ya. Urusan hati. Bisa jadi hati kamu bercabang ya. Di sini kartu ular, lidahnya bercabang. Hati berdekatan dengan ular ya. Soal hati kamu bercabang. Ya. Seperti itu. Energi bisa terbolak-balik. Kalau kamu merasa kamu setia, ya berarti pasangan kamu mungkin menghadirkan orang ketiga dalam hubungan kamu. Apapun itu, entah pernikahan, entah kamu pacaran ya. Seperti itu. Dan keuangan, hati-hati. Ini kalau saya bilang ya, jangan terlalu ngoyo, karena segala sesuatu yang kamu kejar itu ya kayaknya capek doang ya, hasilnya tidak akan sesuai yang kamu inginkan gitu ya. Karena kartu ketiga terakhir saya buka ini negatif semua ya. Membaca kartu ya tergantung berapa banyak kartu negatif, berapa banyak kartu positif. Di sini kelihatan sekali kartu positifnya cuma ada 2, kartu negatifnya 3, lebih banyak. Sekali lagi, mawas diri ya. Jangan pernah melakukan sesuatu yang menyimpang, yang gak jujur, manipulasi. Takutnya apa? Kalau ketahuan kamu malu besar. Jangan menipu orang, jangan mengambil sesuatu yang mungkin porsinya melebihi dari apa yang seharusnya kamu ambil gitu. Belajarlah untuk jadi orang tuh jujur. Seperti itu. Menjaga kepercayaan orang, apalagi mungkin di lingkungan kerja, bos kamu ataupun lingkungan bisnis kamu, itu sangat penting. Kalau kamu tidak bisa dipercaya, kamu melakukan hal-hal yang membuat orang jadi ibaratnya kecewa, justru kamu akan menutup peluang yang sebenarnya bisa kamu dapatkan. Ya, kejujuran itu penting. Memikirkan keuntungan untuk diri sendiri itu namanya ego. Ya, egois. Jadi berpikirlah ketika kita melakukan sesuatu, oke, saya melakukan ini merugikan orang enggak gitu ya. Nah, seperti itu. Kalau kamu merasa enggak, ini semua baik kok. Nah, tidak ada beban. Hidup ini ya, kita harus percaya apa yang kita lakukan itu ya, kalau memang hal positif yang kita lakukan ya kita akan mendapatkan hal positif juga. Tapi kalau kita melakukan hal yang negatif ya kita akan mendapatkan hal yang negatif juga. Paham ya? Kamu ingin punya perubahan dalam hidup kamu ya kamu harus berani untuk mencoba sesuatu yang baru. Jangan hanya berdiam diri, jangan hanya menunggu bola. Kamu harus jemput bola. Itu. Dan di dalam lingkungan pekerjaan ya, nggak semua orang yang di dekat kamu itu ya punya hati yang baik gitu ya. Kalau saya lihat orang-orang di sekeliling kamu itu punya kepentingan masing-masing. Paham ya? Jadi kamu harus hati-hati. Bukan berarti harus seuzon, tidak, cukup hati-hati aja. Karena yang namanya hidup ini kan ada baik, ada buruk gitu ya. Seperti itu. Yin dan yang selalu seiring gitu. Ya. Asal kita tahu ya sudah, berarti kita harus jaga diri, waspada, jangan membukakan peluang untuk orang menipu kita, memfitnah kita, ya. Istilah menyingkirkan kita. Jadi kita yang harus menjaga diri kita. Paham ya? Sekali lagi ini hanya prediksi umum ya, nggak akan terjadi ke semua shio naga. Karena ini bukan personal reading ya, ini general. Jadi kalau ini sama dengan apa yang kamu rasakan, berarti energi kamu yang lagi ketarik. Tapi kalau enggak ya nggak usah kecewa. Bisa jadi tebaran berikutnya keberuntungan datang ke kamu, energi kamu yang ketarik. Ya, paham ya? Kalau benar-benar ingin energi kamu yang saya tarik, aura kamu yang saya lihat, monggo silahkan.
personal reading dengan saya. Biaya konsultasi dengan Jemponda 2 juta rupiah. Itu saja ya. Terima kasih banyak. Salam damai dari saya. Namaste Namo Buddhaya. Bye. Thank you.